Bang Ege, pengaruhnya untuk elektabilitas Amin ini seperti apa? Anies Mohaimin dengan peristiwa ini. Secara umum teorinya pastilah karena korupsi itu dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa gitu, maka pada tahap-tahap awal timbangan ini neracanya akan berat ke menghukum mereka. Tapi pada saat yang bersamaan kan orang juga melihat elektabilitas lembaga-lembaga itu ya, urutannya ada dari TNI sampai ke yang lain-lain, bagaimana naik turunnya sementara ini, dan kemudian perkembangan ini sendiri. Luar biasanya tentu dengan segala hormat pada KPK yang sedang diam tapi tentu terus menyelesaikan perkara ini. Pak Presiden juga sudah mengatakan terserah, silakan kan waktu ditanya wartawan, silakan tanya ke Polda, silakan tanya ke KPK. Jadi artinya kalau ini berjalan lebih menunjukkan hal yang berbeda, lebih menunjukkan ke sisi yang tadi ada Ujang Komarudin dan saya menyebutkan bagian kanan itu adalah politisasi hukum misalnya ya, atau bermain hukum untuk pemilihan umum. Mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, teori konspirasi ini. Tapi kalau itu yang lebih terlihat dengan fakta ya dan data, maka itu bisa berbalik. Justru akan memberi kekuatan bagi koalisi perubahan gitu ya. Karena orang akan mengatakan, kan salah satu yang sering menjadi persoalan dalam survei-survei itu adalah di samping lapangan kerja, kebutuhan pokok dan itu tadi hukum yang diperlakukan tajam ke bawah atau ke pihak lawan dan tumpul ke teman sendiri. Jadi lagi-lagi ini masih dalam sebuah balance atau neraca sedemikian rupa. Tapi kalau Anda tanya pada hari ini, ya betul juga tadi Abang Dasaroni bahwa ini masih memukul koalisi perubahan pada hari-hari ini. Tapi pemilu kan masih sampai 14 Februari 2024. Baik, kita ke Bang Saroni. Memang betul kalau sekarang Bang Saroni juga mengakui bahwa ini sangat memukul Partai Nasdem sebagai pengusung Anies Baswedan. Ini ke depannya seperti apa? Langkah politik yang akan diambil agar kekuatan ini bisa dikembalikan lagi. Ditambah kita tahu Bang Saroni, lembaga survei juga menempatkan posisi Amin masih buncit. Jadi kalau Nasdem sikapnya ke pemerintah tetap mendukung Presiden Jokowi sampai akhir jabatan 2024. Itu tanpa kompromi. Sekalipun kita lagi dibantai dengan kondisi saat ini, kita tetap solid mendukung pemerintah. Tapi untuk skenario perang politik pada 2024, kita punya strategi yang beda. Apapun ceritanya, strategi politik yang kita lakukan sedikit berbeda untuk memenangi Anies Imin. Tapi kalau namanya politik secara umum misalnya, melihat biarlah masyarakat yang menilai apakah ini dikatakan politisasi atau menjadi bagian pembantaian Partai Nasdem sendiri untuk gimana caranya Nasdem supaya rusak misalnya gitu. Tapi itu semua adalah penilaian dari masyarakat. Masyarakat tidak bodoh, masyarakat tahu apa yang dia mesti lakuin dan dia pilih mana yang harus dia pilih. Tapi untuk sekarang Partai Nasdem tetap kokoh untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi sampai 2024. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Rano. Mas Rano, bagaimana Anda melihatnya? Apakah Anda tetap optimistis bahwa sekarang memang elektabilitas mungkin tidak akan terlalu baik, tapi masih ada waktu beberapa bulan ke depan lagi? Iya, Mbak. Yang pasti kalau terhadap suatu peristiwa hukum, awal juga yang dihadapi PKB sebelumnya juga, pasti akan, ini kan seperti dinamika politik yang namanya dilihat ada suatu peristiwa hukum yang dianggap akan bisa mempengaruhi elektabilitas, tapi di lain sisi tadi bisa kalau ini masyarakat menilainya bahwa ini dalam bagian ada suatu peristiwa yang dianggap juga ingin membatasi gerakan dari koalisi perubahan, nah ini bisa dampaknya akan berbeda. Tapi kami prinsipnya masih berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam suatu peristiwa hukum itu masih suatu yang wajar. Jadi tidak juga bisa dikaitkan dalam hal urusan politik hari ini. Nah kami masih meyakini bahwa hari ini kami bekerja keras, bahkan sudah mendapatkan perintah langsung dari Ketua Umum, setiap fraksi-fraksi Pak, bahkan dari DPR RI maupun DPRD bergerak tidak ada henti untuk mulai melakukan sosialisasi terhadap Amin ini. Jadi kami tidak terlalu terpengaruh terhadap suatu peristiwa hukum, Pak. Kami kerja terus saja. Baik, kita ke Bang Ege. Mungkinkah Bang Ege ini menteri di dalam mitra koalisi sedang terjerat kasus? Ada yang sudah jadi terdakwa dan yang satu ini mengundurkan diri. Mungkin tidak kalau
kita paling fatal dampaknya Anies sampai terjegal untuk menuju Pilpres 2024? Oh, kalau untuk terjegal rasanya tidak, dan saya pasti bisa bias di situ karena kan sebagaimana Anda ketahui saya basisnya adalah logika yang paling dasar di seluruh dunia. Pemilu serentak itu tidak ada presidensial threshold. Jadi mestinya banyak putra-putri terbaik bangsa bisa maju. Ini 3 aja masih mau dikurangi jadi 2. Jangan gitu. Dan hampir tidak ada alasan untuk menuju ke sana. Tapi yang paling tepat tadi adalah analisis dari Bang Sahroni maupun Bang Nerano Alfat. Walaupun saya bisa berbeda, saya mengatakan begini, orang itu tidak bisa pada saat yang sama menyatakan perubahan, tapi ada bungkus kalimatnya, walaupun ini sangat indah nih, tegak lurus bersama Pak Jokowi ya, 2 sampai 20 Oktober 2024. Itu akan sangat sulit, karena yang saya dengar sekarang, Abang Dasaroni dan kemudian juga Rano Alfat, di lapangan itu sudah mulai digelorakan perubahan. Jadi perubahan yang dibungkus dalam tegak lurus ini akan seperti apa gitu, karena perubahan ini sifatnya adalah perbaikan terhadap apa, artinya Anda tidak bisa melakukan perubahan tanpa menyebutkan yang harus diperbaiki itu apa gitu. Semakin kan yang beredar di luar sana, Bang Saroni dan Bang Rano, Mas Rano, yang beredar di luar sana kan kalau misalnya ada kerumunan 1 juta orang pas lagi kampanye atau ada kalimat-kalimat yang tajam, akan ada perlakuan balasan. Saya tidak membeli itu, saya tidak percaya pada itu sampai ada bukti-bukti ya nanti kan yang sedang bergulir. Tapi yang ingin saya katakan ini tidak mudah. Jadi belum ada barangkali ya presidennya Mas Rano dan Bang Sahroni kita mengatakan tegak lurus dalam sebuah koalisi keberlanjutan. Tapi pada saat yang sama kita menggelorakan dengan penuh semangat perubahan. Paling tidak untuk sampai pada perubahan harus menyebutkan apa yang mau diperbaiki gitu. Sekali lagi semuanya akan indah kalau kita punya tradisi begitu orang mendeklarasikan perubahan misalnya, boleh nggak tarik menteri-menteri kita sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Tapi kalaupun tidak mau melakukan demikian karena ini dinamika baru di tengah Indonesia. Nah, jadi menarik untuk menunggu strategi dari Amin ini, Mas Rano dan kemudian Bang Saroni untuk bisa menyebutkan ini yang harus diperbaiki, tapi dengan tetap tenggang rasa dalam sebuah koalisi keberlanjutan sampai 20 Oktober 2024. Masih ada 1 menteri lagi loh di Nasdem ya. Iya, masih ada. Oke, silakan ditanggapi Bang Saroni. Ya. Bang Ege, jadi gini, perlu saya jelaskan bahwa terkait dengan tagline perubahan dalam Capres Anies Imin ini adalah di mana langkahnya setelah Pak Presiden Jokowi 2024 di masa akhir tanggal 20 Oktober habis, maka akan dilakukan sesuatu perubahan yang sifatnya batas mana yang harus dilanjutkan dan diperbaiki, bukan menjadi bagian daripada seolah-olah oh ini nggak boleh dipakai. Kita melakukan sesuatu pekerjaan di mana yang dilakukan Presiden Jokowi selama 2 periode ini kita lanjutkan dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan berarti akhirnya sekarang walaupun kita solid mendukung Presiden tapi dicanangkan dalam skala prioritas misalnya. Nah mungkin yang Bang Ege tadi sampaikan emang agak kaget. Pada saat kampanye di Makassar begitu banyaknya orang. Kampanye di Bandung begitu banyaknya orang. Mungkin lawan agak panik. Tapi ini fakta bahwa rangkaian yang diprogramkan oleh Anies Imin dengan tagline perubahan adalah efek di mana orang-orang Indonesia ternyata suka dengan barang-barang baru. Seperti dulu zamannya 2014, Pak Jokowi baru, wah seorang senang dukung Jokowi. Sampai sekarang, Pak Jokowi juga perubahan kesenangan publik terhadap kinerja Pak Presiden misal 80%. Ini bukti bahwa kita dukung Presiden. Sekalipun Partai Nasdem lagi menterinya dibantai, enggak apa-apa. Kita solid dukung Presiden sampai 2024. Begitu Bang Ege. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa, saya cuma sedikit saja mengatakan ini sebetulnya bahasa paling halus dari apa yang saya sampaikan sebetulnya. Kurang lebih sama Bang Saroni, tapi ini versi paling halusnya. Kalau saya versi belak-belakannya, kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Bang Ege, terima kasih Bang Saroni, terima kasih juga Bang Rano. Masih. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wapresnya lagi.